Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Ya Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon agar Roh-Mu yang kudus mengangkat semua pikiran kami yang mengembara dan membimbing kami dalam mendengar firman-Mu. Dengan demikian kami dimampukan untuk mengerti kebenaran dan kehendak-Mu, serta melakukannya dalam hidup pribadi, di tengah keluarga, dan dalam keseharian kami. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab malam hari ini terambil dari Kitab Rut pasal 3. Kitab Rut pasal 3 ayat 8 sampai 15. Jemaat diundang bangkit berdiri. Rut pasal 3 ayat 8 sampai 15 yang menyatakan, pada waktu tengah malam, dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya. Dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu, melindungi hambamu ini. Sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Sebab itu, anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini, dan besok pagi jika ia mau menebus engkau, baik biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau, demi Tuhan yang hidup. Berbaring sajalah, tidur sampai pagi. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal. Sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu, dan tadakanlah itu. Lalu ditadakannya selendang itu. Kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu, pergilah Boas ke kota. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Jemaat Tuhan, malam hari ini, tema renungan saya beri judul Berkat Tuhan. Berbeda dengan yang ada di SBU, jangan nanti, lakukan sekarang. Berbicara tentang berkat Tuhan, siapa yang tidak pernah menambahkan berkat Tuhan terus mengalir dalam hidupnya? Semua orang pasti mendambakan hidup yang diberkati. Di dalam perjanjian lama, berkat dilihat sebagai kemurahan
yang dikaruniakan Allah seperti waktu panen. Kita bisa melihat atau membaca kitab pada Ulangan tentang karunia tersebut. Ulangan 28 ayat 8 yang menyatakan, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan di dalam perjanjian baru menyebutkan bahwa berkat terkait dengan karunia yang dijanjikan oleh Allah kepada manusia melalui Yesus Kristus. Dan karunia-karunia Kristus kepada para muridnya. Itu bisa kita baca dalam Efesus pasal 1 ayat 3. Kisah Rasul-Rasul pasal 3 ayat 25. Dan saya akan membaca dari Efesus pasal 1 ayat 3 yang menyatakan, Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Demikian Efesus pasal 1 ayat 3 yang menyatakan tentang karunia yang ada dalam perjanjian baru. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bila Allah begitu mengasihi umat yang dipilihnya, bahkan Allah berjanji akan memberkati mereka. Mengapa bencana kelaparan justru dialami keluarga Allah seperti Elimelek dan keluarganya? Bahkan kaum sebangsanya? Bila bencana itu terjadi karena pelanggaran yang pernah dibuat umat Tuhan, apakah Allah masih tetap peduli untuk memberikan pengampunan dan merancangkan keberkatan menurut kerelaan kasih-Nya? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat ketika umat Israel tidak setia pada Tuhan, mereka menyembah berhala dewa-dewi Kanaan, maka hukuman Tuhan diwujudkan dalam bentuk kelaparan. Dan di dalam mencari jalan keluar terhadap peristiwa yang menyedihkan ini, di sini kita melihat Elimelek memboyong istri dan anak-anaknya untuk pergi bermukim di tanah Moab yang terletak di sebelah timur Laut Mati, yang berada di selatan Sungai Arnon. Sekarang wilayah itu berada di daerah Yordania. Elimelek yang artinya Allahku Raja, ia memboyong istrinya Naomi yang berarti yang tercinta atau manis, bersama dua anak laki-lakinya, yaitu Malon yang berarti penyakit dan Kilion yang berarti kelemahan. Di negeri Moab, Malon dan Kilion mengambil perempuan asing sebagai istri mereka, yaitu Orpa yang berarti leher atau bagian belakang kepala, dan Rut
yang mempunyai arti sahabat atau rekan yang penuh belas kasih. Berada di negeri asing, bahkan menikah dengan perempuan asing, berarti mereka telah melanggar adat istiadat orang Israel, orang Yahudi, bangsa Yahudi. Dipercayai bahwa tindakan ini akan membawa kesulitan bagi keluarga Elimelek, di mana kita melihat baik Elimelek maupun kedua putranya sama-sama meninggal di negeri Moab. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kematian para laki-laki milik pusaka Tuhan itu, maka di sini kita melihat Naomi mengambil keputusan untuk kembali ke negerinya, yaitu Bethlehem, Efrata di tanah Yehuda. Rut, salah seorang menantu Naomi, memutuskan untuk mengikuti mertuanya. Kematian suaminya tidak membuat Rut gentar. Ia juga tidak putus asa dan tidak minta belas kasihan dari orang lain. Sebaliknya, Rut segera bertindak. Rut berusaha untuk mengubah arah sejarah dan membuat sejarah baru. Ia adalah teladan kasih. Ia sangat mengasihi mertuanya. Jalan yang harus ia tempuh untuk menerima berkat tidaklah mudah. Sebagai seorang janda tanpa anak dan berlatar belakang penyembah berhala yang tinggal di negeri asing, sudah tentu ia akan dikucilkan oleh orang Israel. Akan tetapi, di sini kita lihat Rut berusaha untuk dapat diterima oleh lingkungan. Rut berusaha dapat diterima oleh masyarakat yang baru. Dan Rut memulai hari-harinya yang baru. Untuk mendapatkan sesuap nasi, Rut harus mencarinya sendiri setiap hari. Di ladang Boas, ia memungut sisa-sisa jelai yang sedang dipanen oleh para penyabit. Rut mempunyai hubungan yang baik bersama mertuanya. Rut menikmati dan menerima berkat yang dia terima sebagai upah bekerja sehari-hari. Di sini kita melihat ada sikap terbuka yang nampak dari perilaku Rut kepada Naomi mertuanya. Tentu saja Naomi bergembira dan bersyukur atas hasil kerja dari Rut. Naomi merasa puas ketika mendengar cerita Rut. Karena itu, ia bersyukur kepada Allah dan berdoa bagi kesejahteraan orang-orang yang telah menunjukkan kemurahan kepada Rut dan dirinya. Bahkan, Naomi mengajak agar Rut dapat menjaga hubungan yang baik dengan orang-orang yang ditemui di dalam pekerjaan itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, khusus dalam bacaan kita malam hari ini, mau memperlihatkan sebuah komunikasi antar mertua dan menantu yang bekerja sama dalam menambah masa depan yang lebih baik. Naomi menghendaki agar Rut mendapatkan seorang pelindung bagi diri menantunya itu. Ketika suami Rut meninggal, maka dalam tradisi Yahudi, status Rut akan kembali menjadi seorang perempuan Moab. Namun ternyata Rut menginginkan untuk tetap menjadi perempuan Israel.
Hal itu nyata dari pernyataannya kepada ibu mertuanya. Bangsa mula bangsaku, Allah mula Allahku. Dengan sikap seperti ini, Naomi melihat hal baik dari Rut menantunya dan memikirkan bagaimana masa depan Rut. Rut harus mempunyai seorang pelindung. Karena itu, untuk mendapatkannya, Rut harus bertindak dengan menunjukkan kerendahan hatinya, yaitu dengan menempatkan diri pada kaki Boas. Tindakan Rut tersebut ternyata mendapatkan respon yang positif dari Boas, yakni Boas bersedia menjadi penolong bagi Rut. Boas ternyata tidak asal begitu menerimanya, sebab ternyata ada yang lebih berhak darinya. Dan proses adat ini harus dibicarakan secara baik-baik. Pada akhirnya, si penembus tersebut justru tidak mau menerima Rut, sehingga Boas berhak mendapatkannya. Rut kemudian menjadi istri Boas, yang kemudian dari mereka lahirlah Obed. Obed memperanakan Isai, dan Isai memperanakan Daud, sang Raja Israel, yang merupakan garis keturunan sang Juru Selamat. Dan melalui perempuan asing itu, yakni Rut, muncul garis keturunan sang Juru Selamat. Artinya di sini kita melihat Allah tidak membeda-bedakan orang. Berkat Allah jatuh melalui Rut dan Boas sebagai sarana yang dipakai Tuhan untuk masa depan dunia, yaitu keselamatan yang Allah kerjakan. Rut merupakan salah satu di antara jejak-jejak langkah penyelamatan dunia ini, yang diawali dari sikap pengakuan percayanya. Bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Ternyata di sini Rut dipakai sebagai alat berkat bagi dunia ini. Dan untuk menjadi berkat bagi dunia ini, sikap kerendahan hati sangat diperlukan. Kita semua sebagai keluarga Allah yang hidup dalam zaman anugerah dipanggil untuk menjadi berkat, yakni menunjukkan kerendahan hati dan kerelaan untuk menolong sesama. Kita harus tinggalkan keangkuhan dan kesombongan hidup, dan mari kita terima berkatnya dengan iman. Jangan ada tembok pemisah yang membuat bentuk kasih kita terbatas kepada kehidupan keluarga, suku, dan agama semata. Tetapi siapa saja dapat menjadi saluran berkat. Yang penting adalah kerendahan hati yang terwujud dalam sikap iman akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang menerima dan menyalurkan berkat dengan ketulusan dan kejujuran. Di mana ada hati yang terbuka pada Tuhan dan firman-Nya, di situ kerendahan hati akan muncul. Dan berkat Tuhan kita terima, bahkan kita mendapatkan berkat, agar supaya kita juga dapat menjadi berkat bagi sesama. Amin. Mari kita berdoa, sahabat. Kita berdoa.
Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, malam hari ini kami bersyukur karena Tuhan sudah menyapa kami lewat firman-Mu yang kudus. Dalam firman-Mu malam hari ini, kami diingatkan untuk selalu setia melakukan kehendak Bapa di surga. Ya Tuhan, mampukan kami untuk selalu menjadi berkat bagi orang lain, seperti yang dilakukan oleh Boas kepada Rut. Kami berdoa untuk gereja-Mu yang ada di muka bumi ini, secara khusus gereja GPIB Jemaat Immanuel Balikpapan. Kami berdoa untuk Ketua Majelis Jemaat kami, Ibu Pendeta Syahana Del Hanusa. Beri dia selalu kekuatan dan kesehatan yang prima, sehingga dapat melaksanakan tugas pelayanannya. Ia lakukan itu semuanya hanya seturut dengan kehendak Bapa di surga. Berkati kehidupan keluarga Pendeta Yanadel ini. Berkatilah suaminya di dalam pekerjaan. Dan berkatilah anak mereka di dalam pendidikan. Kami juga mau berdoa untuk pendeta domisili, Pendeta Bapak Tommy Runtuwene dan keluarganya. Senantiasa Tuhan berkati Bapak Pendeta Tommy bersama keluarga, dan jadikanlah dia selalu berkat bagi banyak orang. Kami juga mau berdoa untuk diaken, penatua, pengurus dan pelayan dari keenam unsur Pelkat, komisi-komisi, panitia, BPPJ, karyawan kantor, kostor, jemaat dan tamu jemaat yang selalu dengan setia mengambil bagian dalam pelayanan dan kesaksian di tengah jemaat GPIB Immanuel Balikpapan. Berkatilah kami semua ini ya Tuhan. Beri kami selalu kekuatan dan kesehatan, agar supaya kami dapat melaksanakan tugas pelayanan kami di tengah-tengah jemaat GPIB Immanuel Balikpapan. Kami lakukan itu hanya seturut dengan kehendak Bapa di surga. Bapa surgawi, malam hari ini kami mau berdoa bagi mereka yang sakit, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Tuhan berkati segala upaya yang dilakukan oleh tim medis maupun keluarga. Tuhan berkati obat yang mereka konsumsi sehingga mereka sembuh. Dan nama Tuhan selalu mereka permuliakan. Dan kami juga mengucap syukur dan berterima kasih kepada Bapa di surga atas limpahan berkat kasih anugerah Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Bapa surgawi, malam hari ini kami juga mau berdoa untuk pemerintah kami, baik yang ada di pusat maupun di pelosok. Tuhan berkati mereka sehingga mereka dapat menjalankan roda pemerintahan seturut dengan kehendak Bapa di surga. Berkati mereka semua yang terlibat di dalam memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 yang melanda di negeri kami ini. Berilah mereka kekuatan dan kesehatan yang prima, sehingga mereka mampu melaksanakan tugas yang mulia ini. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami yang ada di Balikpapan, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan jajarannya. Berkati mereka semua, beri mereka selalu kekuatan dan kesehatan, sehingga mereka dapat menjalankan roda pemerintahan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati juga polisi dan TNI yang dengan setia selalu mau menjaga kota kami ini selalu aman dan damai. Bapa surgawi, kami mau berdoa untuk fungsionaris Majelis Sinode GPIB yang saat ini sedang melakukan kegiatan bulan Pelkes.
Berkati mereka ya Tuhan, beri mereka kekuatan dan kesehatan yang prima, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas pelayanan. Mereka lakukan itu dengan baik dan seturut dengan kehendak Bapa di surga. Ya Tuhan, inilah doa permohonan dan syukur kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kepada kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.